Halo, assalamualaikum, selamat sore. Saat ini lagi live. Nah, ini dia live dan kita live dengan salah satu idola. Eh, Dulu pas aku pas masih zaman-zaman kuliah itu lagu beliau ini sangat aku suka gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sam. Tadi harusnya jadwalnya jam 3 ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Wah, ini langsung kalau sama artis keluar langsung join semua tuh. Sama datang yang join. Ya, selamat Jadi datang. saat ini aku bikin konten spesial gini. Jadi nama nama konten ini yaitu saling tanya. Nah, Wah, saling kayaknya gua tanya. nih. Oh, ya, agak saling Dadakan tanya. soalnya nih. Aduh. Loh, ya harus dadakan. Aku juga dadakan kan baru keburu-buru sholat tadi ya. Langsung sama-sama baru datang di rumah dan serba dadakan. Jadi judulnya saling tanya. Ya. Eh, jadi antara pemulung versus artis idolanya. Udah gitu aja. Jangan gitu dong, Sam. Aduh, Sam. Jangan, Loh, Sam. kan idola gue kan gitu. Aku Jadi aku kebalikannya justru. Aku mengidolakan gimana? Sam yang Kok bisa? humble. Kalau kalau gitu gini, aku sambil dengerin sambil renang gini. Hei, Asik ya, ada asik ya? ya. Ada. Ya, 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 ya. Ada kita jadi ngobrolnya seolah-olah kayak lagi Halo, Ander. nyantai gitu kan. Halo, halo Ander Sado semuanya. Mister Rival fan semua ini. Allah. Jadi perkenalkan Kawan-kawan. untuk kawan-kawannya Bung Rival Imran. Jadi saya adalah Taufik Soleh Saguanto. Saya adalah seorang pemulung dan saya merasa sangat excited saat seorang artis yang kebetulan jadi idola saya, basisnya Stephen and Coconut Trees, kemudian nelpon dan pertama kali saat itu belum nelpon, Kita ketemu ngerepost langsung. ngerepost Instagram pada saat awal-awalnya Hot Battle, awal-awalnya memulung, Oh ya. direpost, ya aku langsung bagi kayak nggak percaya loh, rival Rivaldo Palo, oke, ngerepost dan kebetulan lah ini idola banget. Di akhirnya dan yang lebih lebih ngagetin lagi suatu saat ditelepon untuk kemudian langsung disuruh datang. Ajak ke Palu ya. Hai, sehat bergerak juga, brother. Jadi suatu saat diajak ke Palu untuk ngajarin anak-anak Palu khususnya Wali untuk mendaur ulang plastik, sampah botol plastik dengan alat sederhana dan itu mengingat kalau ingat itu keren banget saat itu. Ya itulah sejarah saya dengan seorang artis idola saya juga saat itu. Zaman kuliah tuh ketika dengar Welcome to my paradise, siapa yang nggak tahu dan siapa yang nggak excited lagi. Bahkan aku mikirnya saat itu yang ngarang orang orang luar malahan, ya kan? Yang ngarang Aku temen mikir gue, Sam. yang ngarang siapa? Yang ngarang Bisa kan diulang? temen gue, Steven. Oh, gitu ya, keren keren keren. Ya itu, yang mikirnya saat itu lagu itu aku pikir lagu luar, ternyata lagunya orang Indonesia dan alhamdulillah sama Allah ditakdirkan kita suatu saat ketemu gitu. Dan ketemunya Amin. meskipun dan lucunya ketemunya saat itu aku jadi pemulung, ketemu sama Gue artis respect, yang gue respect idola banget banget, sama Sam. respect, respect Respect banget. banget. Kita saling respect lah, tapi aku lebih idola. Diajak nggak mau, diajak nggak mau dikasih bayaran dan Sialan. lain-lain. Dia maunya santai-santai aja. Jarang orang kayak Sam ini loh. Jarang kayak orang-orang kayak Sam ini Ya, jarang.
Siapa yang akan nggak bingung gitu saat tiba-tiba seorang Rival Imran, Rivaldo Palo, basisnya Steven and Coconutris ngajakin ke Palu ke tempat kelahirannya untuk mengajarkan daur ulang sampah botol plastik. Itu buat aku jangankan gua apa namanya masih difasilitasi, bahkan gua suruh bayar pun gua mau, serius, idola banget, sialan. Tapi makasih Jadi banyak Mas, ya. Makasih banyak waktu itu Sam udah bersedia datang ke acara gua. dan Karena akan memang selalu datang lah, semoga sama di takdir kita nggak cuma selesai tahun 2018 aja. karena masyarakat Palu Halo Mas atau masyarakat Freddy. Indonesia itu perlu dengan adanya ngelihat sosok Mas Taufik yang Gitu ikhtiar ya. dengan pemulungnya gitu, dan itu satu Hmm. positif kan untuk teman-teman yang mungkin berada di Palu ataupun Indonesia gitu. Ya hal ini Hmm. harus di-share sebanyak-banyaknya ke kawan-kawan Betul. bahwa ada Thank you, seorang thank you. Taufik Satuanto dari Malang yang berikhtiar untuk membasmi sampah plastik pokoknya. Ya, betul. Ya kita Wahyu Slow gitu. Keren banget tuh. Oh iya, Slow Wahyu tinggal Solo. oh iya, tinggal apa yang belum ada yang pakai kata langsam, belum Ini ada. yang nyanyi slow-slow itu. Gue Oh, itu dia. oh Salam Wahyu itu Slow dong. ini. Oh, Oh salam iya. salam. Nah, aku pengen satu saat versi sama beliau ini. Ya. Karena lagu itu seneng banget anakku itu, anakku yang cewek. Karena aku slow itu kan. Iya ya masuk masuk. Ya itu harus gue kejar ntar tuh Wahyu itu ya. Nanti Bang Di Wahyu follow siap aja Mas. kolaps ya. Lo iya iya harus dong, harus dong. Namanya itu apa ya? Ikonik banget slow gitu kan. Kayak Bung Rival kan langsam gitu. Iya. Terus ini tanya mulai dari siapa? Sweet dulu ya. Sweet dulu, sweet dulu. Sweet. Ayo. Sweet zaman itu 1, 2, 3. Ya curang Salah. bareng. Sweet, sweet dulu. Gua 3, 2. Ayo bareng 3, 2, 1. tunggu Siapa tunggu. nih? Gue telunjuk nih. Oke, 3, 2, 1. Satu. Nah, Dua. tenang. Hmm. Yang kalah tanya duluan. Tiga, Oke. dua, satu. Nah, yang kalah tuh. Ya oke, nanya duluan gue. Ah, mau Dapat nanya pisang ya? goreng nggak Rizky? Enak tuh, pisang goreng pisang. Alhamdulillah terinspirasi kata pisang. Ada yang ngasih bocoran, ada yang ngasih Ya. bocoran. Pada saat di Jogja, Bung Rival sebelum punya band reggae ini pernah dagang karena makan Ah, pisang barusan. Pisang epe, apa bener ceritanya gimana? oh iya. Dulu pernah di Jogja kan dulu ke Jogja Hmm, itu karena ikut kawan aja. Kawan yang sekolah hmm, di sana, terus kalian hmm. pengen asa skill bermusik juga karena banyak kawan-kawan yang sekolah di ISI Oh ya juga di Jogja situ. itu isi Jogja emang keren ya tempatnya. Iya, banyak kawan-kawan sekolah di sana gitu. Hmm, Nah, satu hmm, ketika gue ketemu kawan memang udah dekat dari Palu, namanya Erwin hmm. Sirajudin. Iya Erwin. Ah, ya Erwin idola, idola gue juga. Nah, Terus di terus. Palu, di Palu itu di kampung gua itu dia sempat jualan pisang gepe dan gue sering nongkrong di situ, bantu-bantu dia juga, sering temenin dia karena memang dia juga temenan sama vokalis saya waktu di Palu, Abdi Iskandar namanya, vokalis dari Prisit. Hmm, hmm. Nah, tiba saatnya waktu di Jogja itu dia jual dagangan pisang gepe juga ya, mau nggak mau, ayo ikut bantu juga gitu. Keren ya. Jadi yang penting hal-hal positif di Hmm. dilakuin Dan aja mental mas. terasa ya. Mental terasa Ya, itu kan nggak hanya soal gimana caranya nggak demam panggung, tapi juga demam demam lapak ya. ya, putus-putus mas. Ya itu, ntar biar nggak putus-putus, ntar kita perbaiki jaringan, kita perbaiki. Masih putus-putus ya? Masih putus-putus ya? Oke. Bismillah, moga-moga nggak putus-putus. Halo teman-teman yang baru gabung, perkenalkan, gua Rival Himran.
kawan dari Mas Pulau. Om, salam slow Om Palau. Salam selo Om Pala. Palo, bukan Palau. Waduh. Itu salah sebut dikit, salam slow Om Galau gitu kan. Aduh, parah Iya tuh. ya, salam selo Om Galau. Iya benar-benar. Salah dikit. Shoot lagi nih. Ya nggak usah, gantian sekarang, gantian nanya. Oh iya iya. Gantian nanya. Oh, gue yang nanya lagi. Loh iya gantian kan tadi yang barusan nanya soal pisang ngepek tuh, sejarah pisang ngepek. Sekarang gantian nanya. Ya udah gue tanya Mas Sam ya. Hmm, hmm. Eh, kenapa sampai Sam memilih untuk berikhtiar untuk jadi pemulung, khususnya memulung sampah-sampah plastik, Mas, jadi sebuah karya Hmm. seni. Kenapa sampai memilih untuk itu, Mas? Padahal Mas sebenarnya punya banyak skill-skill lain gitu. Tapi Mas berikhtiar untuk ke situ. Kenapa, Mas? Alasannya kenapa, Mas? Ya saat itu ini ya, ya berulang-ulang kali sering aku mau bilang bahwa tahun 99 itu sebenarnya aku jadi benar-benar apa namanya, benar-benar bisa mewujudkan cita-citaku, cita-cita orang tuaku jadi pebisnis gitu kan. Dan suatu ketika bisnisku lagi jelek. Suatu Oh, saat bisnisku udah jelek, biasanya aku pikir bapakku itu akan support gitu kan, akan bantu. Tapi ternyata malah kebalikannya gitu. Malah kebalikannya, malah yang ada malah sama bapakku dicuekin aja. Malah gini, oke, biar yang handle perusahaan keluarga bukan kamu deh, biar adikmu gitu. Ya oke, fine gitu, ya udah. Namanya orang, bayangin kita lagi hancur, bisnis kita pribadi hancur, terus kemudian ditambah lagi kita masih harus apa namanya, bisnis kita hancur dan kita harus terima kenyataan bahwa eh, kita juga terdepak dari perusahaan keluarga. Saat itu nggak ada solusi lain, tapi alhamdulillah saat itu sama Allah diberi petunjuk gitu bahwa ya kalau bukan dirimu siapa lagi yang gerak gitu. Aslinya gerak pertama itu pun juga nggak yakin, pasrah aja, yang penting intinya saat itu gerak aja. Nah tiba-tiba nih mikirnya nggak boleh cari pinjaman. Lagian cari pinjaman malah nunjukin kalau aku lemah gitu kan. Akhirnya cuek aja lah, nggak usah cari pinjaman. Gimana caranya dapat modal itu gratis? Ah, apa? dan dapat modal gratis, dan yang di dunia ini yang gratis kan sampah. Dari situlah tiba-tiba uh, yang namanya Mr. Rival Imran Rivaldo Palo itu tahunya saya itu adalah seorang pemulung. Itu awalnya. Keren, keren, keren. Yang jelas yang penting ada niat ya, Mas ya. Yang penting ada niat dari hati Iya, bahwa dan kita enggak men-switch. sok-sok keren gitu kan, Mas ya. Yang penting Iya, ada iya, niat ya dari hati nggak bisa, bahwa nggak bisa. Ya kayak Bung Rival kan, meskipun legend, kalau aku bilang salah satu legendnya musik reggae lah ya. ya, Aku tapi kan saya nggak pernah ngerasa Bung Rival itu adalah artis gitu. Ya tapi is my brother. yes. Jadi equal as a family, itu yang spirit itu yang akhirnya juga menginspirasi aku. Mau sehebat apapun sekarang, mau setinggi apapun, katakanlah kita dianggap orang tinggi atau hebat, ya biasa aja. Gak ada yang Iya. istimewa sih. Nah, Nah harusnya sekarang gantian. harusnya begitu emang. Harusnya Ya harus begitu. gitu kan orang itu kan. Ya, ya Bung Rival itu yang aku suka karena pada saat aku nyampe di Palu,
yang jemput juga Bung Rival. Bayangin di bandara dijemput seorang artis, gila nggak? Itu kayak mimpi. Ada pemulung dijemput artis di bandara, kebalik biasanya. Malah orang biasanya jemput artis di bandara, ini kebalik kan gitu. Keren. Ya sekarang gantian aku ya. Ya, Gantian aku. Setelah di Jogja, setelah diisi Jogja, share pengalaman sama teman-teman Jogja, kan skill nambah tuh. Nah, terus ceritanya eh, ketemunya dengan Stephen and Coconut Trees gimana? Kan di Jakarta tuh kan nggak nyambung sama oh Jogja iya, sama sekali. ya. Aku sih di Jogja itu nggak lama ya, cuman Hmm, setahun. Dan itu pun hmm, bolak-balik Jakarta, Jogja gitu. Kadang kalau udah bosen, hmm, gue ke Jogja lagi gitu. Terus hmm, balik lagi ke hmm. Jakarta. Nah, waktu lagi di Jakarta itu, gue sempat pulang kampung, Mas. Ke Palu ya. Iya, ke Palu untuk menunaikan apa namanya kewajiban. Gue mesti kawin, nikah. Nah, dari Palu Halo Pak itu Yun, setelah ini nikah, ada yang join nih. Pak Yunan Saifullah, dosen aku. Halo Pak, selamat sore. halo Pak, salam hormat Pak. Selamat hormat Pak. Ini pemulung sama artis nasional, Jangan artis bilang artis yang jadi dong, pekerja seni, pekerja seni. pekerja seni yang jadi legend di reggae. Lagi Iya. ngobrol ini. Nah, kan Iya, legend akhirnya sekarang. Mas Sam dari Hmm, Palu itu gue berangkat lagi ke Jakarta karena ada panggilan hmm, untuk jadi basis salah satu grup label dulu tuh, artis dulu namanya Pixel. pernah Nah, dengar. iya Pixel, gue jadi basisnya dulu Berarti tuh. kan kan bukan reggae ya, belum ya? Iya, gue belum belum ngereggae situ. Nah, dari Oh, masih awal anak kisah, band gitu. iya awal kisah gue itu dari Pixel di Jakarta itu Oh, oke dari oke. Pixel. Terus gue Hmm, diajaklah ke setahun selama selama setahun nama Pixel itu nggak ada pergerakan kan. Jadi kira gue nongkrong sana sini. hmm, Ketemulah gue itu sama anak-anak Steven Konatis itu di salah satu tempat komunitas di Wapres hmm. Bulungan. Orang-orang Ngawang tuh banyak Bulungan. sana mas. Loh iya Mas Santo Mas Bareta. Santo. Legend. Iya, itu Legendnya Malang ada di situ. itu rumah kalau menurut saya itu rumah kita bersama sih sebenarnya rumah para seniman gitu kan. Kerja Betul gue betul. ketemu anak-anak itu di situ. Tadinya ketemu Tony Kirasafara dulu mas. Tony Wah itu udah Kirasafara. legend. Lebih legend Iya, lagi. yang ngajak Yoi. pertama main reggae itu ya Mas Tony Kirasafara, bukan Steven. Jalannya di situ ya. Jalannya Jalannya di di situ situ. ya. Awalnya saya itu nggak mau main reggae, bukan nggak mau main reggae karena memang sulit, memang itu pola-pola bassnya itu sulit. Dan memang waktu saat Hmm. itu reggae itu kurang diminati orang. Tapi gue Iya suka iya Bob iya. Marley, Lauryn Hill, Bob Marley, Big Mountain, gue suka gitu. Lauryn Nah Hill aku akhirnya suka. Aku Lauryn Lauryn Hill Hill suka. suka. Selain Bob Marley ya. Aku Apa ngegimbal itu, lagunya? Iya gimbalnya dia keren loh. Apa? iya Yang aku ngegimbal itu karena Lauryn Hill. That thing. Oke oke. Yang Saya lagunya That ngegimbal itu Thing aku karena suka lihat itu. Lauryn Hill, bukan melihat Bob Oke oke Marley oke. justru. Oke Dia keren keren gimbalnya keren. keren banget tuh, jabrik kan. Gue seneng Iya, banget tuh. Akhirnya, jabrik pendek gitu deh. Terus iya, ya pengen gue apa ya? tuh rambut gue kan keribut tuh mas. Akhirnya gue gimbalin Hmm, dari Jogja gue emang udah gimbal. hmm, Bukan hmm, hmm. bukan pada saat gue main reggae baru gimbal, enggak. Dari waktu di Jogja itu gue udah gimbal karena lihat Lauryn Hill. Hmm, Nah akhirnya gue main keren sama keren. Tony Kirasafara. Perjalanan itu selama setahun juga tuh, tahun 2002, Hmm, 2003 tuh sama Tony Kirasafara. Nah di situ gue dilihat Steven si Tepeng si vokalis dan ngajak gue untuk isi bass di album dia, album solo dia. Kan dia eh, ada band sebelumnya itu band Scoop namanya tuh, band hip metal. Nah, gue diajak waktu itu dia juga lagi vakum di Scoop, gue diajak lah untuk ngisi project solo dia. Tadinya Steven Coconut itu project solo sebenarnya. Nah, kesini-sini ya gue isi, setelah gue isi lagu Welcome to My Paradise, nah kesini-sini hmm, itu akhirnya dia bentuk bentuk jadi satu band utuh. Karena dia
agak keder kalau solo gitu. Jadi akhirnya dia bikin satu band utuh, dia ajak kita berkomit. Ya udah dari situ mulailah kita militan gitu, manggung di mana aja, di pensi-pensi dan segala macam. Bahkan kita pernah Malah bayar pertama untuk main di pensi, pernah bayar. pensi malah ya. Awalnya di pensi ya. Awalnya di pensi-pensi Mas, Gila, gila, gila. dan Jadi kalau komunitas-komunitas, kalau ikut acara-acara mm, komunitas. mm, mm. Kalau di pensi malah sebenarnya bisa-bisa dibayar cuma nasi bungkus kali ya. Iya, kita pernah malah dibayar dengan anggur merah. Oke, oke, oke. Dan emang saat itu gue lagi nikmat-nikmatnya, lagi ngerasain bahwa main musik itu enak banget tanpa duit gitu. Maksudnya gue lagi lebih tulus mau dibayar apa nggak dibayar, yang penting gue ketemu teman-teman yang sinerginya bagus gitu. Nah, Nah itu Steven Coconuts aku ini hmm, sinergi sama mereka ini gue klop banget gitu. Jadi makanya gue pertahanin mau susah mau senang atau apa itu gue tetap di sini deh. Karena gue udah dapat wadah yang asoy gitu. hmm. Nah, Dari alhamdulillah si dari situ banyak perkembangan yang memang benar-benar pesat ya dan cepat gitu. Mungkin karena ikhlas itu tadi gitu kan. betul itu passion ya. Jadi kalau aku mungkin bisa bilang ya itu ya ketika orang nemukan passionnya ya. Iya, Jadi kalaupun dia nggak dibayar sekalipun dia akan dengan rela hati dan sukacita dia akan melakukan itu gitu. Apalagi dibayar kan gitu. ya. Nah, Bonus dan passion itu itu dibayar itu bonus lah gitu kan. dibayar tuh bonus bener. Gak dibayar pun ya orang nggak masalah orang cinta kan, orang senang dan nemu passionnya. Jadi Nah, di sini saya bisa ambil apa ya istilahnya bisa ambil inspirasi gitu bahwa apapun itu ketika kita nemu passion dan itu jadi passion kita dan salah satu indikatornya passion itu kan lo bayar atau nggak lo bayar gue tetap jalan kan. bener. Bener ya. Jadi aku bisa belajar narik inspirasi dari situ. Iya Sekarang mas. gantian nanya. Oh ke mas lagi ya. Nah, Nanya apa ya mas enggak, ya? oke. Loh, enggak bukan. Sekarang Bu Rival tanya. Beratnya mas berapa sih? Ah, harus jawab ya. Sekarang sekarang 115 bro. Berapa? Sialan. 115 apes gue. Enggak, mas. Padahal biasanya 90 sekian, cepet, turun lagi. Ini bisa konsisten tau nggak? Gara-gara nggak ngapa-ngapain ini. Oh iya mas, aku mau nanya. Dulu kan sempat Hmm, keluarin buku tuh mas. hmm, hmm. Itu kunci Oke. sukses kalau nggak salah ya. Inspirasi wirausaha. Inspirasi Inspirasi orang. wirausaha. Iya, 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 itulah. Iya, Inspirasi bisa ceritain wirausaha. dikit lah itu tentang bukunya mas. Mungkin bisa dicari di Hmm, mana gitu atau dapat di hmm. Ya kalau bukunya online mungkin apa gitu. kalau mau pesen bisa DM karena memang itu terbatas. Meskipun udah ISBN sih, ada Hmm, ISBN-nya jadi buku itu resmi, ada hak hmm. patennya. Tapi aku tetap memang sampai hari ini terbatas ya. Jadi nyetaknya memang terbatas dan memang kalau mau dapat ya harus DM ke aku gitu kan. Oh, Dan memang udah memang terjual berapa terbatas mas? karena cepet Lumayan ya. cepet cepet. Udah Share dong. terjual ya lumayan lah nggak ngomong nggak enak nggak enak Keren karena keren. ada yang keren gini loh temen itu. Aku beli 100 kasihkan ke siapapun yang butuh, keren kan. Wah keren Ada itu. beberapa temen tuh yang gitu, iya makanya aku beli 100 kasihkan sama yang orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu ada. Jadi makanya kalau mau ngomong terjual berapa sungkan. Soalnya banyak yang malah support gitu kan. Terus Termasuk Bung menginspirasi ya mas Rival ya. kan. Tetap terus Ya, menginspirasi mas. siap, siap. Aslinya langsing mas bila sedang jumpa sambil minum kopi dan cerita. Gak enak nih ngomongnya. Wah, aslinya langsing ya. Siap. Maaf mas, nanyanya itu lagi. Apa namanya? Iya. Sensitif Ya banget gak nanyanya. apa-apa, yang penting kan kita Kelaparan gua nih. namanya kita kan versus kita nanya. Terus gini, eh
lucunya juga aku pas buat buku itu yang nggak banyak orang tahu. Ya. Jadi satu-satunya penulis buku yang nggak punya laptop itu aku paling di Jakarta, di dunia ini. Loh, kok gitu? Mas tulisnya Serius? pakai apa? Mesin ketik atau apa, Mas? Enggak. Jadi aku gini, kerjasama sama anak kerja di apa itu, di rental komputer itu. Ya. Kalau aku WA ke kamu, langsung kamu masukin ke ketikan. Jadi Oh, KWA kamu masukin, jadi gitu. Jadi akhirnya kalau simpel setiap ada banget ide, caranya ya. iya. Makanya Keren Bung ini. Rifan coba aja Boleh itu. dicoba kayaknya Jadi nih. jadi di WA ketik, ketik, ada waktu kita ketik di WA, habis gitu masukin lagi ke dia, storin lagi ke dia. Udah banyak Mas, sekarang ganti topik apa? Ya topiknya ini. Jadi aku buat semacam apa namanya daftar isi dulu, daftar isi. Udah banyak nih Mas yang dibahas di ini. Sekarang ganti topik ini. Oke, topik ini aku ngetik lagi. Masih kurang ya? Masih satu. Jadi bukan udah bikin kamu jelas nggak? Nggak gitu. Udah jadi berapa lembar nih? Oh, sudah jadi 3 lembar ini Mas. Oh, ya udah aku stop. Berarti langsung aku akhiri. Terus ganti topik lagi. Itu sampai jadi satu buku. Keren. Nah, boleh Idenya dicoba gitu. caranya tuh. Enggak, iya, jadi kita pakai WA. Jadi caranya pokoknya pakai WA. Terus kemudian yang kita percaya itu, yang orang itu nanti dia yang masukin ke Words gitu kan, biar biar itu terkumpul. Kalau udah jadi berapa lembar itu, Bung Rival nanti kalau udah jadi berapa lembar, aku siap editin deh. Aku bantu edit, aku siap bantu ini apa namanya publisnya. Ntar aku bantuin. Siap. Nggak gitu, biar punya buku lah. Biar diwarisin ke anak tuh kan kalau buku keren. Kemarin sempat sempat nulis juga, Mas. Sempat nulis waktu Hmm, Man jalan-jalan ke hutan, ke itu daerah, keren. iya, ke daerah Sulawesi Selatan gitu. Nah, di situ Hmm, ada hmm, waktu nulis, belajar sama teman-teman media di sana, gimana sih cara nulis hmm, gitu. Ya, hmm. katanya tulis aja dulu, nanti masalah Iya editing benar. itu belakangan gitu kan. Belakangan ini man. Sempat nih aku download apa aplikasi apa gitu untuk nulis gitu. Hmm, Dan sempat juga nulis di situ. Judulnya Man Masuk Hutan gitu. Gua tulis, hmm. waduh, Keren ternyata keren. banyak yang salah juga tulisan gua tuh. Maksudnya apa namanya? Oh salah Apa namanya? penulisan. Teknik-teknik Ya yang di ini harus bukuku tahu emang kan. harus tahu ya benar. Jadi di bukuku agak kacau juga gitu karena ya tapi buat aku biarin lah. Yang salah biarin salah karena Jadi itu nunjukin pembelajaran. originalitas. Ya untuk nunjukin originalitas bahwa aku juga akan bisa ngomong ke orang gitu bahwa ya itu ditulis bukan pakai laptop gitu. Tapi itu ditulis Tapi itu cara baru, Mas. Bagus juga, Mas. Keren. cara orang gila itu. Gila, di Cara orang WhatsApp gila. doang, lewat WhatsApp doang bikin Mm-mm, buku. Gila. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Keren, keren, keren. Caranya gitu. Kalau nggak gitu kan nggak akan pernah ngumpul satu buku. Yang lucu sekarang aku buat buku asal nulis aja. Sekarang itu jadi 300 halaman. Yang bingung kan harus dikecilin. Kebanyakan kan. Oh. Itu yang repot. Harus dikecilin. Nah, iya Gitu. itu yang Karena nggak. tugas tugas yang susah tuh ya. Mm-mm, mm-mm. Nah terus aku nanya nih. Sekarang Ya, gantian ya. ya. Eh, aku nanya nih. Aku nanya apa ya? Nanya soal ini deh. Nanya soal apa ya yang aku belum tahu ya. Wah, setelah mulai kenapa kok sempat vakum lama? Berapa tahun itu? Stephen and Coconut Trees vakum lama. Oh iya, Berapa berapa tahun tuh? 10 tahun Kan balik hampir itu kembali itu kan 2018. 2008 ya terakhir ya? ya, sekitar 8 tahun lah. 7 Ya, 8 8 tahun. tahun. Berarti 7 8 tahun ya. Berarti 2010-an ya. 2009 Ya 2010 ya. 2009. Masuk masuk ke 2010 tuh kalau nggak salah tuh. Vakumnya kenapa? Apa ya? Mungkin banyak hal-hal yang terjadi, Mas,
ketika kita ini kan berangkat dari susah, Hmm. dan ketika kita penuh jadwal dan segala macam itu, memang ada beberapa sedikit yang ya masalah intern sebenarnya, cuman itu buat ini buat pembelajaran teman-teman juga gitu. Semakin tinggi mungkin Pohon. kayak inilah pohon kelapa gitu, semakin tinggi Hmm. manjat makin kencang anginnya gitu kan. Betul, betul. Nah, itu yang kita alami kemarin. Maksudnya, tapi dalam dalam kondisi seperti itu kita memutuskan bukan bubar gitu, tapi kita bukan Vakum. jadi diri kita dulu nih. Kita udah bukan diri kita nih kayak dulu gitu. Tapi Hmm. gimana caranya kita eh, tenangin dulu ini, baru nanti setelah ini tenang semua, baru kita cari solusi mungkin balik lagi atau apa gitu kan. Tapi jangan sampai bubar karena kita ini berawal dari susah banget emang gitu. Dan semua Susah banget berperan itu, dan penting. itu kenangan ya, kenangan banget Waduh, ya. kenangan banget Mas. Aku bawa istri, bawa keluarga ke Jakarta itu merasakan susahnya itu ya pada saat gue jalan sama Kokonatris, jalan sama Toniki gitu. Khususnya tuh kita pernah pulang-pulang itu nggak bawa duit, istri marah, ngambek dan lain-lain, sampai baju dikeluarin gitu kan. Semua begitu tuh. Iya, 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 iya. Tidur, Tapi ngerasain suruh tidur di luar ya. iya, tapi yakinin seorang istri itu ya susah-susah gampang dulu gitu, karena gue percaya itu tadi passion gue dapat feelnya ini sama ini band gitu, sama ini kawan-kawan gitu. Nah tapi ketika Hmm. kita udah tenar dan segala macamnya, kebutuhan kita bagus dan lain-lain, ya ada aja hal-hal yang memang bikin kita goyah gitu. Nah akhirnya kita mutusin jangan sampai bubar deh, kita mending vakum deh. Hmm. Kita bekukan ini Steven Kokonatris, ketika kita udah tenang semua baru kita gabung lagi gitu. Ya udah, Akhirnya bikin saya man sih ya. keputusan yang wise ya. Buat man ya akhirnya. Man tahun berapa sih? Kalau man itu, nah setelah gua vakum sama Kokonatris, gue bikin duo palo, Oh, dua gue Palo. sama Ya. cewek. Terus karena memang palo itu sebenarnya jalan, cuman karena memang vokalis cewek agak ribet, agak gimana gimana gitu, akhirnya gue mutusin untuk ya udah gue nyanyi sendiri aja dah, Iya, 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 iya. nggak ribetin orang, ribetin diri gue sendiri aja deh. Gitu kan. Kayaknya muncullah itu man. Nah, man itu memang benar-benar kayak seperti Sam yang ada, seperti ada panggilan gitu untuk berikhtiar ke bahwa musik itu menuntun kita kemana aja. Nah, gue belajar banyak tentang musik dan attitude-nya itu ya pada saat gue di man. Gue melihat sisi belakang gue yang lama, akhirnya gue belajarin gimana caranya nuntun sikap gue sesuai dengan apa yang gue katakan gitu. Nah, jadilah man gitu. Karena waktu itu gue sangat gelisah dengan moral-moral orang, maksudnya kerusakan-kerusakan lingkungan. Nah, gue dapat itu dari spirit reggae sendiri, Mas. Gitu. Iya. PG itu emang rebel ya. Reggae itu ya attitude sebenarnya, lu bersikap gitu. Iya. Ketika ada Ya, yang salah, lu harus sikapin. berani bersikap. Berani bersikap, bahkan sikap itu bahkan sekeras untuk disebut pemberontak pun berani. Yes. Yes, Seperti kan Mas gitu. Sam lah. Sam ini rebel entrepreneur gitu. Iya. Iyalah. Ya harus, soalnya udah banyak apa namanya Ada Kang Bocah ini. Iya, ada ya? Oh iya. Terus ini sekarang gantian. Gantian Ini nanya. ada drummer Gantian gua nih. nanya. Tadi kita habis Hai, live kan. hai. Selamat malam. Bandung, Bandung. Sama juga, Halo, Bandung, sama Bandung. juga. Halo Bandung. Mantap. Mau selonjoran dulu, Dotki. Nah, Yo, keren, keren. Ya itu yang asiknya Steven and Kokonatris tuh di situ emang. Membuminya itu loh yang minta ampun dah. amin. Iya. Ah, sekarang gantian nanya, Bung Rival nanya. Terus sekarang gue lagi nanya ya, aduh. Udah 115 kilo. Mas, kan ada itu Mas, apa namanya? Mas juga banyak usaha ya, Mas ya. Ya. Bisa kenalin ke kawan-kawan
kopinya Mas. Itu kopi. Kalau kopinya udah kalah lah sama Yoman punya kopi. Yoman kok punya kopi udah keren banget. Gak usah Wah, bocor ngomong rahasia kopi ini. kita. Rahasia bocor. Ya, Yoman udah keren banget kopinya lah. Kopi Man itu berkarakter dan saya yakin suatu saat akan jadi salah satu kopinya anak reggae itu. Amin. Kopi yang reggae banget. Meskipun tadi kan waktu live itu kan tadi kok anak reggae kok minum kopi. Anak reggae itu kan mestinya kan gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Anak reggae hijrah ya minumnya kopi. Aku mau nanya apa tuh? Itu nanya apa ya? Ke Mas ya. Ngasih tips ini apa ya? Bingung gua Mas. Kalau tahu kayak gini, gua mesti siapin dari jauh tuh pertanyaan. Enggak, memang ini kan gini, versus langsung. Apa yang mau ditanyain boleh. Ayo. Apa namanya? Pertanyaan. Kemarin nongol di Kick Andy tuh. Oh, siap. Sekarang udah top. Tapi kan Steven and Coconut Trees kan udah pernah nampil di Kick Andy kan? Pernah. Iya benar dulu. Iya pernah. Man juga pernah loh, Man. Pernah. Man juga Oh, pernah. Man pernah. Iya. Malah Man terakhir ya. Man yang Steven and Coconut Trees dulu terus Man kalau nggak salah ya. Iya, bener. Mm-mm. Itu gimana sih perasaannya, Mas? Ya. Kenapa sampai bisa ke Kick Andy, Mas? Ya mungkin Kick Andy salah manggil orang. Ya mungkin. Banyak kaget, gila, Sam udah sampai di tahapan ASO ini dan harus disupport memang, Mas. Dan ya jujur ya. Banget buat gua karena jujur ya. Jadi anak kreatifnya Kick Andy itu ya. nanya ini itu terus basicnya apa, latar belakangnya apa kan di sebelum ini berangkat Jakarta kan ditanya juga, diwawancara juga. Dan salah satu pertanyaannya aneh nggak? Kamu tahu? Baru aku buka sekarang. Ya. Mas Taufik kenal sama Rivaldo Palo ya? Agak kesana lah. Serius. Iya, emang pernah diundang Steven and Coconut Trees waktu di Palu. Waktu kita pelatihan, saya diminta untuk pelatihan di Rutan Maesa sama di Walhi Sulawesi Tengah. Oh, pantesan. Mas kok di ini ada Rivaldo Palo gitu di IG-nya sama di Facebook-nya gitu. Jadi mereka kayaknya men-tracking dari Facebook, terus kemudian teman-temanku Facebook sama IG di-tracking juga, ya salah satu yang nyangkut ya Rivaldo Palo di situ. Asik. Kalau perlu nggak ada live ya, nggak ada live Mas. Kalau ada live lucu ya, bisa diundang lagi tuh Rivaldo Palonya untuk ngisi lagu. Tapi kan nggak bisa Mas, kita kan masih social distancing. Iya. Terus habis itu ya nggak bebas lah, terserah gitu. Yang penting diundang ke Jakarta udah mah bagus gitu kan, bisa ketemu sama ini brother di Jakarta kan gitu. Kan gantian aku nanya. Bayangin perasaannya Bung Rival pada saat udah jalan nih, terus kemudian vakum. Kalau nggak salah pas pada saat vakum ada personel meninggal ya. Waduh. Iya kan? Iya. Ya, perasaannya gimana? Karena gini, jujur aja aku juga pernah ngerasain kayak gitu. Jadi aku dulu itu punya sekolah desain. Sekolah desain untuk mode busana, desain busana. Itu sampai lumayan juga di Malang itu, dan aku stop, terus aku berhenti, nggak lagi lanjut pada saat partnerku ini meninggal, dan aku emang nggak lanjut. Jadi kalaupun sekarang aku tetap jalan itu ya tidak di bisnis itu. Aku kayaknya nggak bisa kalau nggak ada dia.
sama. Aku pernah ngerasain. Jadi kita punya partner yang udah kayak saudara dan di tengah-tengah perjalanan proses dia meninggal gitu. Aku pernah Oh, ngerasain, makanya aku sekarang nanyain juga ke Bung Rival. Kan pas pada iya, saat vakum kan? emang setelah kita gabung itu jauh sebelum gabung lagi itu kan pernah kita kehilangan salah satu personil Coconuts, Opa Teddy dulu kan. Itu memang eh, orang yang kayak saudara ya. Maksudnya di Hmm. band gua itu di Coconuts itu bukan hanya sekedar band, jadinya rasanya seperti Hmm. saudara gua gitu. Iya, iya. Wah, ntar mau Kita nangis memang, gue nih. iya, Sekarang sama, lagi gue mau. juga. Tadi barusan nih, jadi ya udah kita nangis bareng ntar lah. Ya, tapi kan harus di-share. Ini kan apa ya? Perjalanan kita itu nggak yang jalan lempeng aja lurus itu kan pasti eh, dari serangkaian kehilangan kan. Iya, rasa Dan rasa kehilangan itu selama dari tahun 2000 berapa, Cai? 2007 ya, Cai? Iya. Si Opa Opa Teddy, terus berapa 10 tahun kemudian Ara yang menyusul gitu. Nah, ya, kita memang sangat kaget banget ya, karena memang ya itu tadi perasaan kita sama anak-anak band itu bukan sekedar kawan, udah seperti saudara, apalagi seorang Ara gitu. bener. Ara itu banyak Hmm. ngajarin dan banyak nunjukin kita cara bersikap kalau menurut gua sih. Dan memang waktu itu kita jalan itu Jadi memang tanpa Ara ya, karena yang memang Ara jadi juga internal inspiration ya malah yang meninggal ya. iya, waktu Heeh. itu kita jalan bareng itu Ara nggak ikutan karena memang ada solo project dan lain-lain, dan 2 tahun jalan, setahun jalan, terus Ara meninggal gitu. Hmm. Nah, kesedihan yang memang tidak disangka gitu. Sampai sekarang malah masih mikirin dia gitu. Apapun Hmm. apapun kalau yang apa namanya? Dia Sejauh manapun Stephen and Coconut Trees jalan, sosok-sosok yang meninggalkan itu nggak akan gampang kehapus gitu aja. nggak bisa kehapus, nggak bisa kehapus, nggak ada Hmm. lawannya, nggak. Iya, nggak Dan ada lawannya bener. apa namanya? Dua orang sosok itu ya orang yang memang ngasih tunjuk kita cara berkawan seperti apa gitu, cara bersikap seperti Betul, apa gitu. Apalagi gua betul. gua juga paling muda di situ, di samping Iwan. Hmm. Iwan yang paling muda baru gua gitu. Hmm. Nah, orang-orang ini ya gua anggap seperti kakak abang abang yang memang benar-benar peduli, care gitu banget. Sampai masalah-masalah pribadi kita itu nggak tanggung-tanggung, nggak canggung bahwa Ya, mau ya mau di-share ceritain ke kayak ke mereka gitu. keluarga ya. Nggak Iya, emang di-share ke udah kayak gua, keluarga. dan memang Hmm. sampai sekarang Mas, gue berasa banget karena memang orang yang gue sayang salah satunya itu ya si brother-brother gue ini, Opa sama Ara ya. Masih ingat kok, itu ada CD-nya tuh, Great Friends. Ya, harusnya nongol tuh. Ya Mungkin apa? taruh. Lagunya itu yang ingat banget di Palu yang semua disuruh nyalain flashlight nggak sih? Oh iya, Yang berangkatlah dengan dengan tenang, tenang, bawa kebersihan. iya, ingat banget aku lagu itu. Dalam. Sampai sekarang Mas, aku nggak bisa lupain mereka gitu. Sampai detik ini. Iya, Tiap mau manggung iya, sama iya. Coconut pasti ingat Arai. Tiap ketemu kawan pasti ingat Arai. Arai, Arai, Dan Arai. yang aku bikin keren itu inget pas di atas panggung ya. Selalu ada kan bunggu apa? Ya, Bunggu Jembe. jimbenya di atas taruh di tempat di atas panggung selalu di bawah. Itu buat aku, oh, memang orang-orang hebat itu adalah orang yang tidak pernah melupakan teman sejalan dan seperjuangannya. Like you, brother, like you. Aku Oh, lagi nanya jadi Mas ya. Melo ya? Ya boleh, ya. Sekarang nanya gantian. Gua kalau nanya pusing lagi, apa lagi ya? Nah, ya Eh, emang kan tujuannya kan emang serba cepet dan harus saling tanya. Mas lagi yang nanya deh. Pusing ya.
Oke, karena aku sekarang tugasku nanya lagi, sekalian penutup ya, di sini udah mau maghrib nih. Ya, 10 menit lagi lah kita tutup. Eh eh, ke depan Stephen and Coconut Trees mau punya progres besar apa, dan Bung Rival sebagai pribadi supportnya seperti apa? Nanti Mas juga pertanyaan yang sama untuk Mas juga ya. Ya. Boleh, oke. Progres Stephen Coconut Trees ke depannya itu, apalagi di masa pandemi ini, tadinya memang kita mau keluarin album beserta single kan, yang kedua ini beserta album gitu. Nah, karena pandemi akhirnya jadi mundur semuanya gitu. Manggung-manggung kita mundur. Akhirnya kita dituntut untuk mutar otak gitu, apa yang harus dilakukan gitu di masa pandemi ini. Nah, ada ide kawan-kawan bagaimana kalau kita buat konser virtual nih di Agustus nanti. Satu itu di bulan Agustus nanti kita bakal ada konser virtual yang temanya itu konser bebas merdeka. Itu. Pas banget ya temanya sama Agustus ya. Iya, pas sama Agustus. Kita mau nunjukin juga bahwa jadi seorang seniman itu nggak patah hati dan harus punya siasat yang mumpuni untuk menyiasati semuanya gitu. Nah, nanti setelah pandemi berakhir juga kita bakal keluarin album yang namanya Melantai. Ini bocoran untuk teman-teman. Terus bakal ada tour yang kita rencanakan itu, kita bakal mulai itu dari ujung Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, pokoknya kita jalan. Ya, Malang jangan lewatin lah. Di sana itu ada aku. Malang itu jangan lupa dilewati. Jangan dilewati. Kita mau ngajak Mas Taufik juga kan? Bisa lah. Siap, selalu siap. Beres. Nanti temanya itu ya kita peduli Indonesia gitu. Nanti turnya itu pokoknya peduli Indonesia, peduli kawan, peduli semua gitu. Ya, dengan bermusik itu tetaplah kita itu bersikap terhadap apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Iya, saling merangkul. Nah, Mas nih, gue mau nanya lagi nih ke Mas nih, ya. Pertanyaan yang sama. Siap. Selama pandemi ini, Mas, mungkin Mas bisa kasih tips sebagai kita kan musisi nih yang tidak punya skill lain selain musik kan. Mungkin ada masukan buat dari Mas untuk teman-teman seniman lain yang nggak punya kerjaan sekarang ini nih. Seperti Mas kan bisa menghasilkan sesuatu dari limbah plastik gitu. Mungkin bisa kasih masukan ke teman-teman seniman lainnya, Mas. Apa yang harus dilakukan, apa tips-tipsnya gitu. Monggo, Mas. Nah, kalau buat aku gini, Brother. Ya. Seniman itu kan sudah punya brand yang kuat. Dan tidak semua orang itu punya brand sehebat seniman. Jadi, Brother tinggal tentuin aja produk yang produknya itu yang pas banget dan keren. Dan memungkinkan banget itu diproduksi dalam jumlah besar. Karena ngomong ketika Stephen and Coconut Trees itu kan band nasional gitu kan. Nggak mungkin recehan jumlahnya. Pasti ribuan, jutaan. Ratusan ribu, jutaan fans kan itu. Yeah. Berarti dari branding yang udah bagus tadi, tinggal itu di switch yang tadinya branding tanpa produk. Selama ini kan produknya kan lagu nih. Lagu. Iya, selama ini kan lagu itu kan nggak ada bentuknya karena karya seni. Ya sekarang tinggal bikin itu ada produknya, berupa produk yang itu bisa dijual gitu, dan orang juga butuh. Kayak Bung Rival hebat banget ketika punya kopi Man, terus terkenal kopinya Yoman gitu kan. Itu tinggal diseriusin aja, terus dikonsistenkan. Bahkan nanti ke depan
itu akan jadi branding sendiri, akan jadi produk sendiri yang sama, akan bergulir sama seperti halnya kayak gini loh, ngeband terus, produk terus, gitu aja. Sama Amin. kayak di ini, kayak sekarang ini yang bagus banget itu gini, bola ya, bola yang dijual kan pertunjukan selama 2 kali 45 menit. Ya. Manchester United Store. Tapi Manchester United Store-nya yang jual merchandise-nya Manchester United nggak pernah berhenti. 24 jam non-stop di seluruh dunia tetap jualan. Karena dia men-switch brand Manchester United yang tadinya dia menjual pertandingan 2 kali 45 menit, dia switch menjadi berbagai macam produk. Tinggal sekarang Stephen and Coconut Trees mau buat produk apa. Jadi Stephen and Coconut Trees Store mulai jual istilahnya produk-produk yang dibutuhin sama anak-anak reggae. Anak reggae itu pasti suka ngopi. Terus anak-anak reggae itu yang nggak jual gitu kali ya. Yang nggak boleh apa. Itu dilarang Ya di Indonesia. jangan. Iya benar, itu dilarang. Nah, jadi umpamanya kan suka tuh ada topinya anak reggae ini kan khas ya. Terus t-shirtnya itu nggak apa-apa. Aparelnya Stephen Coconut Trees. Terus mungkin nanti buat kopi. Terus buat apa namanya selain kopi makanan-makanan lain yang memang masih make sense untuk dijadikan satu buah apa produk sama ini sama musiknya gitu. Bahkan genre musik aja hard rock gitu ya. Begitu ada kafenya jadi produk lain dan jadi duit. Ya kan? Istilahnya Kan bisnis reggae katanya. Betul. Kita jadikan yang tadinya produknya itu nggak mungkin dijual di pandemi, kita bikin memungkinkan dijual di pandemi atau buat live yang spesial. Jadi mamanya buat DVD live di mana, terus kemudian itu cuman dipasarkan di IG-nya atau Facebook-nya Stephen and Coconut Trees. Buat live special edition bisa, kenapa enggak? Dan itu lebih efektif. Kan langsung bisa mengembalikan kayak dulu kan, zaman-zaman era-era DVD bajakan, CD bajakan, toko kaset masih ada semua. Dibalikin aja gitu. Jadi buat semacam memorabilia, semacam sesuatu dari Stephen and Coconut Trees yang bisa dijadikan kenangan. Jadi umpamanya CD-CD tentang perjalanan Stephen and Coconut Trees dalam bentuk video yang itu bisa dijual dan apa namanya, dan itu cuman bisa pesan di Stephen and Coconut Trees official gitu kan, bisa sebenarnya. Iya Mas, bener, setuju banget sama Mas Sam punya masukan Bang. Itu salah satu apa namanya misinya kita juga Mas. Karena di pandemi ini orang apa-apa yang konvensional itu udah nggak memungkinkan. Jadi mungkin dalam beberapa waktu dekat nanti kita bakal mau buat wadah virtual juga yang memang nggak tergantung Betul. FB atau Instagram atau YouTube. Iya. Nah, bener. memang atau yang aku tunggu itu Bung Rival malah. Iya. Aku tuh malah pengen tahu historinya. Jadi historinya Stephen and Coconut Trees itu kayak video yang itu bisa aku simpen sampai kapanpun, bisa aku tunjukin ke anakku gitu, entah dalam bentuk DVD apa itu keren banget gitu. Bisnis komuniti gitu. Tadi itu yang memang sangat menarik untuk sekarang karena memang banyak di luar sana yang orang-orang yang loyal memang untuk tahu apa sih hal-hal yang menarik dari Stephen gitu. Nah itu memang yang harus dibangkitkan gairah itu tuh. Iya. Terus tutorialnya tentang reggae, why reggae, why spiritnya reggae, yang kan kita selalu, bahkan aku belajar spirit reggae itu dari Stephen and Coconut Trees ketika mendatangkan Bung Neni Muhyiddin umpamanya. Itu kan
bahwa reggae itu bukan hanya gambut gimbalnya katanya gitu. Reggae itu lebih melebihi itu kan, itu keren banget gitu. Reggae itu ya itu tadi asal dari semuanya itu ya nilai mas, nilai. Kalau punya nilai, Itu value. lu udah reggae. Iya, value. Lu Iya, udah punya bagus. sesuatu gitu ya. Makanya gue juga agak ngeri juga karena Stephen Kokonatis ini bawa nama reggae yang dan mestinya teman-teman harus nunjukin juga bahwa dengan cara di pandemi ini ada banyak cara yang kita bisa Betul, jalankan kan ya mas ya. betul, Ya, betul. ya gitu deh. Keren loh orang ini. Ah, aku kagok karena mas ini apa namanya tiba-tiba langsung Ya, pertanyaan. tiba-tiba lah. Harus tiba-tiba. Namanya kan saling tanya antara anak band reggae versus pemulung. Mas mau tanya ini sudah sejauh mana nih mas Apanya? dengan konsep mulungnya mas ini yang apa namanya hot battles ya? Ya, kan Udah sampai dari sejauh mana, Mas? aku terinspirasi Bung Rival yang ngadain sosial apa itu namanya sosial kreativitas yang di Oh iya. Sulawesi itu. Sosial Begitu active. diajarkan ke ya yang kita ngajarin anak-anak walhi itu buat aku kenapa tidak gitu loh, kenapa ini nggak dinaikkan kelasnya, kenapa yang aku bisa ini tidak dibukukan, kemudian tidak didokumentasikan, terus kemudian ini ditawarkan kepada pemegang kebijakan supaya ini bisa masuk ke kurikulum sekolah. Itu brilian tuh, visioner itu. Iya, Keren. iya, itu aja sih obsesiku ke depan kayak gitu. Ya semoga langsam mas. Itu harus Amin, tuh amin. karena masyarakat Indonesia itu butuh edukasi seperti itu mas. Bahwa ada hal-hal yang bisa merusak bumi, merusak moral dan lain-lain ya. Mesti pikirin lagi mas tuh. Gua doain mas biar itu Sama bisa aku juga doain juga Stephen N. Kokonatis jadi kurikulum. bisa jadi legend dan tidak hanya dikenal karena lagunya yang keren-keren, yang melegenda, tapi juga bisa memberikan warisan nilai pada generasi mendatang. Buat aku sih gitu. Itu dia mas. Yang penting itu kita harus bisa nanamin nilai gitu. Sejarah Betul. berasal dari nilai. Semuanya berasal dari nilai. Ya itu dia. Ketika kita ada buat produk dan itu menuntun kita ke sebuah nilai, kenapa enggak ya? Kenapa? Ya Betul. itu tadi lagu-lagu Stephen bilang 378 jangan 378 jangan itu ya jangan itu. Ya gitu ya. Iya, Kita benar. diarahkan untuk ya ke situ ke nilai tadi value itu lu harus punya nilai dan gue respect sama Mas Taufik karena sudah menawarkan nilai ke orang-orang gitu. Nah, kenapa saya manggil Sam Taufik dan pertama kali saya ketemu Sam Taufik itu di Malang, gue langsung jatuh cinta nih orangnya harus sama. Gue juga ini. Pas pertama kali kita ketemu itu, aku kok lihat orang ini nggak sekedar seniman ya. Gitu, orang ini bernilai. Sama kita itu. Dan gue harus bawa. Dan gue nggak pernah wacana mas. Gue harus bawa ini brother ini ke Palu. Iya ke Palu. Hari itu juga ya pada saat kita pertama kenal ya. Aku harus bawa. Aku harus bawa mas. Bung Taufik ini ke Palu. Iya. Dan kenyataan. Itu memang dan kejadian kan. Dan kita keren lagi. Press conference-nya di sebuah rutan. Sebuah rutan. Dan itu berkesan banget buat aku. Berkesan banget. Sampai hari ini. Iya, aneh. Ya, respect. Saya juga respect semua pada yang tetap bertahan pada ocehan kita yang mungkin kayak kesannya malah kayak reunian sih kita ya. Moga-moga tetap ngasih nilai ya, nilai yang tapi keren aku banget bahwa belajar dari Mas itu apanya ya Mas? Tahu nggak Mas? Belajar dari Mas itu. Besar hatinya Mas. Mas itu nggak. Aku juga. Badannya besar juga, tapi hatinya nggak kecil. Nggak sama juga. Aku juga selalu belajar sama Bung Rival tentang itu. Ingat kalian di remaining 10. Iya siap, bener. Dan di remaining 10 detik lagi kita harus out dari live ini. Sukses selalu Bung Rival. I love you so much.